Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk mewawancarai saya selaku guru bahasa Arab di kelas 8. Sebelumnya, hal apa saja yang perlu dilakukan sebelum memulai mengajar di kelas ini? Sebelum memulai mengajar di kelas, sebelum mulai mengajar di kelas, biasanya saya menyiapkan perangkat pembelajaran ya Mbak. Kemudian yang lebih penting itu biasanya saya menyiapkan media pembelajaran. Kemudian menyiapkan LKPD, menyiapkan sumber belajar seperti buku pegangan guru, buku paket, atau buku teori yang nyambung dengan yang mau diajarkan pada hari itu. Apa strategi yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran tersebut? Dalam pembelajaran bahasa Arab itu saya paling sering menggunakan strategi inquiry. Yang mana strategi ini itu lebih menekankan pada proses siswa berpikir secara kritis dan analitis sehingga mereka dapat menemukan dan mencari sebuah pengetahuan. Jadi lebih menekankan ke prosesnya. Kemudian bagaimana proses dan langkah-langkah pelaksanaan selama proses pembelajaran di kelas? Selama pembelajaran di kelas itu biasanya saya awali dengan membuka dengan salam, kemudian berdoa, menyiapkan kondisi siswa, menyiapkan kerapian di kelas, kemudian memotivasi siswa, dan yang paling penting di awal pembelajaran itu biasanya saya memberikan pertanyaan pemantik. Hal ini penting untuk dilakukan agar guru mengetahui seberapa kesiapan siswa untuk menerima materi yang akan diajarkan pada hari tersebut. Kemudian di kegiatan inti itu biasanya saya menjelaskan tentang jumlah fi'liyah. Ini kan kita ada di bab 2 tentang yaumiyah ya. Saya menjelaskan tentang jumlah fi'liyah terlebih dahulu sampai siswa paham, kemudian saya membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Setelah itu saya menyuruh mereka untuk mengamati teks bacaan tentang yaumiyah. Setelah kelompok itu mengamati, saya meminta mereka untuk mencari jumlah fi'liyah yang ada di bacaan tersebut. Jadi mereka dengan kelompoknya bisa mengidentifikasi, oh ini jumlah fi'liyah, oh ini bukan. Bekerja sama. Bekerja sama dalam kelompok. Kemudian selain mencari jumlah fi'liyah, saya juga menyuruh mereka untuk mencari ciri-ciri dari jumlah fi'liyah itu seperti apa. Nah, setelah mereka menemukan jumlah-jumlah fi'liyah yang ada di bacaan, mereka menuliskannya dalam buku atau kertas. Nah, setelah itu hasil dari penemuan mereka di bacaan tersebut tentang jumlah fi'liyah mereka presentasikan di depan kelas. Seperti itu. Di penutup biasanya saya menyimpulkan bersama siswa dan memberikan refleksi berupa tanya jawab tentang hasil pembelajaran pada hari tersebut dan ditutup dengan salam. Selanjutnya bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran tersebut di kelas? Responnya itu bermacam-macam ya. Pasti ada siswa itu yang pasif, ada yang aktif, ya lebih banyak juga yang aktif ya daripada yang pasif. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, mereka yang aktif ini ternyata bisa menularkan energi kepada mereka yang pasif. Soalnya mungkin takut ya nilainya jelek seperti itu. Jadi mereka itu yang pasif itu sekarang lebih berkurang karena mereka mungkin dengan adanya strategi yang baru, metode yang baru, merasa lebih nyaman bahasa Arab seperti itu. Ya. Apa saja kesulitan yang sering dihadapi siswa dalam menulis? Kalau di Maharam menulis itu kesulitan yang sering dihadapi siswa, mereka tahu pelafalannya, tapi nggak tahu tulisannya. Atau kadang ada beberapa huruf yang keliru antara h dan ho, keliru penulisannya seperti itu. Antara ada alifnya dengan tidak ada alifnya, antara panjang pendek itu tulisannya mereka yang salah di situ kesulitannya. Apa yang menjadi kendala Ibu dalam proses pembelajaran strategi TTW ini? Di strategi TTW ini kesulitan saya atau kendala saya itu mengaktifkan seluruh anggota kelompok karena kebanyakan itu yang siswa yang aktif mendominasi kelompok sehingga siswa yang pasif itu merasa di zona nyaman. Ada temanku yang pintar, lebih pintar, ada temanku yang aktif gitu. Jadi kesulitan saya itu masih mencari cara gimana semuanya biar bisa aktif gitu dalam kelompok. Gak ada yang menumpang. Siswa masih bergantung dan saya. Gak ada yang bergantung. Selanjutnya, apakah strategi yang digunakan sekarang sudah mencukupi untuk proses pembelajaran bahasa Arab? Yang strategi TTW ya dalam proses pembelajaran menulis bahasa Arab menurut saya sudah cukup sih, tapi kita sebagai pendidik tidak boleh harus puas begitu saja ya. Pastinya kedepannya harus mengadakan inovasi lagi, mencari strategi yang lebih tepat lagi, mungkin dengan mencari strategi yang lebih bisa mengaktifkan semua anggota kelompok gitu.
Materi apa yang menurut Ibu paling sulit untuk dipahami siswa dalam pembelajaran bahasa Arab? Di kelas 8 ini materi yang menurut saya paling sulit untuk dipahami siswa itu Iyadatul Marid atau Iyadatul Mardo. Ada yang tulisannya Iyadatul Marid, ada yang Iyadatul Mardo. Dikarenakan apa saja? Karena di situ kosakatanya itu lebih modern lagi sih, kayak ada macam-macam obat, dari pil, dari sirup, dari tablet, itu berbeda bahasa Arabnya. Kemudian macam-macam sakit kepala, sakit perut, sakit apa lagi ya, biasanya diare, kemudian itu berbeda-beda dalam bahasa Arabnya. Nah itu siswa agak kesulitan ya. Mungkin bahasanya kurang umum. Iya, karena kurang umum digunakan dalam sehari-hari. Sebaliknya sudah untuk materi yang menurut siswa itu paling mudah dipahami. Yang paling mudah ya Yaumiyat. Ya, karena mereka sering menggunakannya sehari-hari. Sekali diterangkan, besoknya dipraktekkan gitu. Biasanya untuk evaluasi seperti apa yang biasa Ibu lakukan setelah proses pembelajaran? Kalau dalam Maharoh Kitabah, biasanya evaluasi saya itu menggunakan tes. Tes yang seperti apa Bu? Tesnya itu bisa seperti kita menyediakan kalimat lempang, mereka melengkapi dengan kalimat yang tepat, atau dengan menyusun kata yang acak ya, atau dengan menyusun kalimat menjadi sebuah paragraf. Itu kalau di kitabah yang sering saya lakukan tesnya. Mungkin itu saja Ustazah untuk wawancaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.